Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami terkait perkembangan ekonomi post-Keynesian dengan anggota kami. Yang pertama ada Ayu Asmira, kedua Kudus Syarahman, ketiga dengan saya sendiri Nur Hakim, keempat Rista Kartika, kelima Dewi Hartini Wulandari, keenam ada Saparudin, ketujuh Kristina Mbaru. Baik, untuk materi 1 akan dibacakan oleh pemateri 1. Baik, perkembangan ekonomi post-Keynesian. Ekonomi Keynesian adalah teori makroekonomi tentang total pengeluaran dan perekonomian dan pengaruhnya terhadap output, lapangan kerja, dan inflasi. Ini dikembangkan oleh ekonomi Inggris John Maynard Keynes pada tahun 1930 dalam upaya untuk memahami depresi besar. 1. Surplus tenaga kerja. Tentu berikut beberapa poin terkait perkembangan ekonomi surplus tenaga kerja. 1. Peningkatan produktivitas. Surplus tenaga kerja dapat mendorong peningkatan produktivitas karena perusahaan memiliki lebih banyak pilihan dalam merekrut karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini didapatkan menghasilkan inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. 2. Tekanan pada upah. Dengan ini, banyaknya tenaga kerja yang tersedia, tekanan pada upah bisa meningkat. Hal ini dapat menguntungkan bagi pengusaha karena mereka dapat memperkerjakan pekerja dengan upah yang lebih rendah. Namun hal ini menjadi tantangan bagi pekerja yang mungkin mengalami penurunan pendapatan real. 3. Pengangguran struktural. Surplus tenaga kerja juga dapat menyebabkan pengangguran struktural, di mana keterampilan pekerja tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja. Hal ini keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. 4. Perubahan dalam komposisi pekerjaan adalah surplus tenaga kerja dapat memengaruhi komposisi pekerjaan yang tersedia dalam suatu ekonomi. Beberapa sektor mungkin mengalami pertumbuhan sementara sektor lain mengalami penurunan. 5. Peningkatan peluang pendidikan dan pelatihan. Untuk mengatasi pengangguran struktural dan meningkatkan keterampilan kerja, ada peluang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan pelatihan. Ini bisa mencakup program pelatihan keterampilan, pembelajaran seumur hidup, dan investasi dalam pendidikan teknis dan vokasional. 6. Perubahan kebijakan. Pemerintah dan lembaga lainnya mungkin perlu mengubah kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan untuk mengelola surplus tenaga kerja. Ini bisa meliputi insentif bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru, program subsidi gaji, atau kebijakan fiskal dan moneter lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 7. Tantangan sosial. Surplus tenaga kerja juga dapat menciptakan tenaga sosial seperti peningkatan kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan ketidakpuasan politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menanggapi surplus tenaga kerja dengan bijaksana dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk poin kedua, yaitu teori distribusi pendapatan. Di sini distribusi pendapatan merupakan cerminan dari merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan: 1. Globalisasi. Globalisasi adalah perubahan dalam perdagangan internasional dan perpindahan pekerjaan ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Kedua, teknologi. Teknologi merupakan otomatisasi dan inovasi yang mengubah struktur pekerjaan dan dapat mempengaruhi pendapatan.
Ketiga, bias gender dan ras, yaitu diskriminasi yang berujung pada perbedaan pendapatan antara gender dan ras. Keempat, pendidikan, yaitu tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali dikaitkan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Untuk materi ketiga saya serahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu koefisien Gini dan kurva Lorenz. Yang pertama, koefisien Gini. Teori koefisien Gini dikembangkan Corrado Gini, ahli statistik dari Italia, pada 1912 silam. Hingga kini, Gini rasio Gini kerap dipakai untuk menunjukkan tingkat ketimpangan. Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk di suatu wilayah. Maka itu, Gini ratio bisa menjadi tolok ukur ketimpangan. Nilai dari koefisien Gini berkisar dari angka 0, 0% hingga 1, 100%. Deret angka itu menunjukkan tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan. Jika nilai koefisien Gini mendekati angka 0, berarti distribusi pendapatan terjadi secara merata. Dalam konteks ini, tingkat ketimpangan pendapatan bisa dikatakan rendah. Sebaliknya, jika nilai koefisien Gini mendekati angka 1, berarti distribusi pendapatan tidak terjadi secara merata. Artinya, ketimpangan pendapatan bisa disebut tinggi. Meskipun demikian, koefisien Gini tidak dapat menjadi ukuran mutlak untuk mengukur angka pendapatan atau kekayaan negara. Negara dengan pendapatan tinggi dan rendah dapat memiliki nilai koefisien Gini yang sama apabila distribusi pendapatan tidak berbeda. Yang kedua, kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan kurva yang digunakan untuk mengukur hubungan persentase pendapatan dan penerimaan selama kurun waktu tertentu. Kurva Lorenz biasa dipakai untuk memperlihatkan tingkat ketimpangan distribusi kekayaan atau pendapatan di suatu wilayah atau negara. Bentuk kurva Lorenz berupa segi empat. Di dalamnya ada garis diagonal dan satu kurva real yang menghubungkan dua titik diagonal. Di kurva Lorenz ada sumbu horizontal dan vertikal. Sumbu horizontal menunjukkan data bagian kumulatif penduduk dari 0 hingga 100%. Sumbu vertikal menjadi indikator dari kumulatif kekayaan atau pendapatan dari populasi termiskin sampai paling kaya. Kurva Lorenz menyatakan semakin jauh kurva dari garis diagonal, distribusi pendapatan berarti tidak merata. Begitupun sebaliknya, pendapatan merata ketika kurva mendekati garis diagonal. Maka itu, cara membaca kurva Lorenz adalah dengan melihat garis diagonalnya. Semakin jauh kurva Lorenz dan garis diagonal, berarti ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara cukup tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk itu saja pemaparan materi kami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.